Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh Masjid An-Nur rahimahumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa menjalankan kewajiban sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu kita selalu berdoa mudah-mudahan keseluruhan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan hamba-hambanya termasuk kita agar berperilaku yang baik dan memiliki roadmap kehidupan yang jelas adalah Allah bersumpah dengan satuan waktu. Mungkin kita juga sudah banyak mengetahui ini, sehingga setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan satuan waktu, maka setelah itu akan dibahas hal-hal yang terkait dengan perilaku manusia. Dan keseluruhan satuan waktu yang ada di dunia ini, kalau kita lihat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya. Kita mulai misalnya waktu fajar, maka ada surat yang bernama surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar, bersumpah dengan waktu malam, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada kita tentang perilaku manusia, dan di situ adalah perilaku manusia yang buruk, yang tidak lain adalah umatnya Nabi Hud alaihissalam, dan begitu seterusnya. Atau kita lihat yang lainnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan satuan-satuan waktu itu selalu setelah itu berkait dengan apa yang menjadi perilaku manusia. Jadi ada wal fajr, setelah itu ada was subh, ya, ada wad duha, ada wan nahar, ada wal asr, ada wal lail. Jadi urutan satuan waktu yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dengannya. Dan sebagaimana yang saya baca di rakaat kedua tadi, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu asar. Maka Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa satuan-satuan waktu itu selalu terkait dan terhubung dengan umur manusia. Artinya umur manusia ini sebenarnya adalah waktu itu sendiri. Sehingga kalau kita sekarang berada di tahun baru 1447 Hijriah, maka itu artinya kita mengalami pengurangan waktu dalam kehidupan kita di dunia ini. Semakin tahun berganti, berarti semakin waktu kita hidup di dunia ini berkurang. Semakin terjadi pergantian-pergantian yang lainnya yang terkait dengan waktu, itu artinya semakin berkurang pula jatah waktu kita ini hidup di dunia. Persoalannya adalah ketika manusia mengalami pengurangan waktu kehidupannya di dunia, itu artinya akan semakin dekat waktu pertanggungjawaban kehidupan yang sebenarnya. Dan dari sinilah saya kira masing-masing kita perlu untuk mengetahui hal ini agar jangan sampai begitu waktu pertanggungjawaban itu tiba, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan
sebaik-baiknya. Itu sebabnya kenapa surat Al-Asr itu menjadi penting. Pertama-tama dia awali dengan sumpah Allah di situ. Wal asr, demi waktu asar. Demi waktu asar, atau mungkin dengan bahasa yang lebih luas, demi masa. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, waktu asar itu adalah waktu senja, waktu menjelang malam. Suka atau tidak suka, harus kita ikuti itu semuanya, dan harus kita alami itu semuanya, bahwa sebentar lagi kita akan selesai hidup kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian kepada kita dengan sumpahnya wal asr, seolah-olah mengingatkan kepada kita umat manusia bahwa waktu kamu sekalian ini sudah mendekati selesai. Inilah yang harus terbangun di dalam diri kita, sehingga kita akan memiliki cara untuk bagaimana bisa mempergunakan waktu itu dengan baik. Ayat yang kedua adalah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kondisi rugi. Masyarul muslimin, di sini maknanya bahwa sebagian besar manusia akan mengalami kerugian itu. Kenapa ayatnya misalnya bukan innal insana lafi ribhin, sesungguhnya manusia itu semuanya akan beruntung. Kenapa bukan itu yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah menggunakan kalimat innal insana lafi khusr. Itu artinya bahwa semakin mendekati selesai kehidupan manusia ini di dunia, ya, itu sebagian besar mereka dalam kondisi kerugian. Itu artinya yang beruntung itu cuma sedikit. Itu artinya yang akan mengalami kebaikan dan kemenangan itu sedikit. Itu artinya yang akan mendapatkan keberuntungan itu tidak banyak. Sehingga Allah menggunakan kalimat innal insana lafi khusr. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian yang digunakan secara keseluruhannya itu adalah sebuah kerugian, berarti sebagian besar manusia itu akan merugi. Maka Allah kemudian menyebutkan ciri-ciri sedikit orang yang tidak merugi, sedikit orang yang beruntung. Makanya menggunakan kalimat istithna kalau di dalam bahasa Arab maknanya, yaitu illa, kecuali. Di mana-mana kecuali itu tidak pernah banyak. Ya, di mana-mana kecuali itu tidak pernah banyak. Di mana-mana dalam bahasa Indonesia misalnya pengecualian itu tidak banyak. Ya, misalnya semua murid hadir kecuali beberapa orang yang tidak hadir. Berarti yang tidak hadir itu sedikit. Ya, semua orang ikut upacara bendera. Cuma 5 orang atau kecuali sedikit yang tidak ikut. Di mana-mana yang namanya pengecualian itu sedikit. Nah, Bapak sekalian, yang dibuat pengecualian di sini itu adalah orang-orang yang tidak merugi, orang-orang yang beruntung. Nah, itu artinya berarti yang beruntung itu tidak banyak. Mengapa? Karena ciri-ciri orang-orang yang beruntung dan tidak mengalami kerugian itu bukan ciri-ciri yang mudah. Pertama, illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keyakinan, orang-orang yang memiliki trust dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Apa efek positifnya? Efek positifnya orang ini tahu persis tentang roadmap kehidupan yang harus dia jalani. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini penting menjadi koreksi buat kita semuanya dalam setiap agenda kehidupan kita. Ketika kita berbisnis, ketika kita berusaha untuk kerja-kerja tertentu, itu kan kita harus punya roadmap, peta jalan untuk menapaki apa yang mau kita lakukan. Nah, ini apalagi tentang kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Berarti kita butuh peta jalan. Dan peta jalan bagi orang-orang yang beruntung itu adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman,
Orang-orang yang beriman inilah yang tahu persis apa yang harus dia lakukan di dunia ini untuk bisa mendapatkan keberuntungan di akhirat nanti. Hanya orang-orang yang beriman yang tahu tentang jalan kehidupan. Hanya orang-orang yang beriman yang tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk menjemput kematian. Illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihat. Bapak Ibu sekalian, sholat subuh yang baru saja kita lakukan tadi itu salah satu bukti bahwa kita ini tahu peta jalan, tahu apa yang harus kita lakukan untuk menempuh satu kehidupan panjang di dunia ini, untuk kemudian kehidupan yang lebih panjang lagi di akhirat. Makanya kita sholat tadi, itu bukti bahwa kita ini ingin membuktikan keimanan dan ingin membuktikan bahwa kita ini tahu roadmap kehidupan kita, tahu peta jalan yang harus kita lalui. Makanya kita sholat subuh. Begitu pula amal-amal yang lainnya. Maka ciri kedua orang yang beruntung itu adalah wa amilus sholihat. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Ya, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran untuk sampai kepada jalan yang kita tempuh. Masyarul muslimin, tidak sedikit godaan, tidak sedikit rintangan yang menjadikan kita bergeser dari kebenaran, dan semua kita tahu itu. Ya, tidak ada satupun orang yang kemudian lempeng linear jalannya tanpa ada ground jalan, tanpa ada kondisi-kondisi yang buruk. Dia akan mengalami situasi-situasi itu. Inilah butuhnya orang untuk saling nasihat menasehati di dalam kebaikan dan di dalam kebenaran. Ini pula yang menyebabkan kenapa kita butuh nasihat orang. Ini pula kita butuh peringatan dari orang. Kenapa? Karena dengan begitu kita jadi tahu dan tetap di dalam kondisi yang benar. Yang keempat, watawasau bis sabr, saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Bapak sekalian, roadmap kehidupan kita atau peta jalan kita menuju kematian itu bukan peta jalan yang mudah, bukan peta jalan yang ringan, bukan jalan yang kita tempuh ini kemudian sesuatu yang tidak sesuatu yang gampang, tapi ini adalah sesuatu yang tidak mudah, sehingga orang butuh daya tahan, ya, butuh endurance yang kemudian menyebabkan dia punya kekuatan dan daya tahan untuk bisa menempuh jalan itu dengan sebaik-baiknya. Disitulah orang itu butuh kesabaran. Bahkan di ayat yang ke-45 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, hendaklah kalian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu bukan perkara ringan, tapi itu adalah perkara besar, kecuali ya yang tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Apa maknanya Bapak sekalian? Maknanya kita butuh daya tahan, butuh kesabaran. Apakah daya tahan untuk melakukan kebaikan, ataukah daya tahan untuk bisa terus menghindari kemaksiatan, ataukah daya tahan untuk menghadapi cobaan-cobaan kehidupan. Nah, saya kira di tahun baru Hijriah 1447 ini penting rasanya kita renungkan surat ini sebagai salah satu peringatan buat kita semuanya, agar nanti pada saatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita termasuk orang-orang yang tahu peta jalan, sehingga kita bisa merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.